awal 2017, yaitu waktu pas pemerintah mengeluarkan peraturan menteri untuk upaya menegakkan kedaulatan negara di atas tentang sumber daya alam, ini mineral dan pertambangan. Jadi waktu itu setelah pemerintah mengeluarkan peraturan itu, kemudian ditanggapi juga sama Freeport waktu itu. Jadi di bulan Januari ada sekitar tanggal 11 ada peraturan menteri, yang kemudian dia berujung pada sikap Freeport yang tidak ingin berunding dengan pemerintah. Itu di pertengahan Februari. Pada waktu itu Freeport dia mengancam untuk dia akan memecat karyawan, kemudian dia akan membawa persoalan perundingan antara pemerintah dengan Freeport ini ke arbitrase. Akibat dari sikap Freeport yang tidak lagi ingin berunding dan kemudian mengancam untuk memecat karyawan, kemudian ditanggapi sama serikat. Serikat pada waktu itu meminta untuk dilakukan perundingan karena ini suatu kondisi yang tidak cukup baik untuk bekerja. Permintaan berunding ini berulang kali disampaikan kepada kepada manajemen, tapi tidak ditanggapi. Itu yang kemudian dilakukan tapi tidak ditanggapi. Di saat yang bersamaan, manajemen juga tetap berusaha untuk menjalankan program efisiensi. Program itu sebenarnya dikenal dengan program Furlock. Program Furlock ini sebenarnya program kebijakan yang tidak diatur di negara ini. Secara umum program Furlock ini sama seperti kita sedang arisan, terus siapa yang namanya keluar, orang itu yang langsung diistirahatkan. Jadi ini tidak tanpa kriteria yang jelas, baik dia itu masih kuat atau sudah tua atau sudah sehat, masih muda gitu. Tidak ada kriteria yang jelas tentang siapa yang harus dirumahkan. Alasan-alasan ini yang kemudian sama serikat kita harus dirundingkan, tetapi tidak disetujui. Karena kriteria yang tidak jelas, kemudian dimulai setiap harinya itu mulai ada karyawan yang mulai dipulangkan. Jadi kita kondisi saat itu waktu itu kerja dalam ketidakpastian. Semua orang yang bekerja itu berpikiran begini, besok pasti saya yang dipecat pulang, lusa saya yang dipecat, atau minggu ini, kalau tidak minggu ini berarti minggu depan, kalau tidak minggu depan berarti bulan depan. Artinya kondisi-kondisi ini kemudian bikin suasana saat itu semakin tidak nyaman sekali. Karena suasana yang tidak nyaman itu, kemudian teman-teman mulai melakukan aksi protes. Ini juga berkaitan dengan ada perjanjian di antara perusahaan dengan pekerja mengenai setiap perubahan di dalam peraturan, dalam perjanjian itu harus dirundingkan, tetapi tidak ditanggapi. Kemudian kita mulai melakukan aksi, protes dan terus sampai akhirnya pada hari ini. Waktu kita mulai melakukan aksi, inilah yang dilihat sama perusahaan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan peraturan. Dan kita semua berpatokan bahwa ini semua berulang dari ada sebab akibat yang seharusnya ditaati bersama, tetapi ternyata itu tidak dilakukan. Kita terus dengan melakukan aksi, perusahaan menganggap kita menganggap kita tidak sesuai dengan aturan, perusahaan menganggap kita mangkir. Tetapi kita menganggap kita melakukan yang melakukan mogok ini sah gitu. Perjuangan ini terus dia berlangsung dengan dua pendapat yang berbeda antara perusahaan dengan perusahaan yang mengatakan kita mogoknya tidak sah dan kita yang menganggap kita sah. Namun yang perlu diketahui bahwa sampai hari ini belum ada keputusan final yang menyatakan bahwa mogok itu sah atau tidak, itu belum ada di pengadilan, itu belum ada. Tetapi karena dengan prinsip yang
disampaikan oleh perusahaan kemudian melakukan langkah-langkah yang lebih ekstrim lagi untuk yang pada intinya tujuannya menekan karyawan untuk segera kembali ke tempat kerja. Sikap manajemen saat itu setelah menganggap kita mangkir, mereka kemudian melakukan pemblokiran BPJS kita, kemudian gaji, dan melakukan upaya-upaya yang sebenarnya di luar dari prosedur yang seharusnya. Perjuangan ini dia terus berlanjut sampai akhirnya sampai hari ini kita masih ada di sini, dan kita berharap ada kepastian dari masalah kita gitu. Itu yang mungkin bisa saya bicara mengenai upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan upaya sampai terkait dengan BPJS, kita sudah melapor ke Dewan Jaminan Kesehatan DJSN di Jakarta. Kita bahkan dapat rekomendasi di sana, kemudian di Komnas HAM beberapa kali juga kita memberikan laporan terkait ini ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh manajemen dan pemerintah terhadap pekerja. Banyak usaha sudah kita lakukan, tetapi ya sampai hari ini belum ada tindakan nyata yang kita dapat. Tapi di saat yang bersamaan kondisi pekerja teman-teman yang melakukan aksi ini mulai secara bertahap mulai turun dan sampai mulai sakit. Kondisi kita hari ini lumayan cukup menyakitkan sekali karena seperti teman-teman ketahui bahwa kerja di area Freeport ini bekerja di area yang kondisinya dia terlalu ekstrim, kemudian racun atau terlindas sama trek. Nah, itu salah satu faktor yang buat kita itu bekerja sama penuh dengan tekanan dan beban yang ada. Kondisi-kondisi itu kemudian membuat di dalam kita ini sebagai pekerja ini ada penyakit-penyakit yang sudah tinggal kalau di tempat kerja banyak penyakit akibat kerja gitu. Dengan dasar penyakit akibat kerja yang sudah ada tinggal, kemudian ditambah dengan kita setelah mulai melakukan aksi ini, kemudian hak kita yang mulai tidak dibayar. Nah, ini menjadi sesuatu yang jadi beban pikiran yang baru untuk teman-teman semua, teman-teman yang lagi mogok ini. Mungkin teman-teman bisa bayangkan saja kalau orang yang sehat itu kalau diberi beban pikiran yang terlalu berlebihan ya pasti sakit gitu. Ini bagaimana dengan orang-orang yang pada dasarnya sebenarnya sudah sakit di dalam menyimpan penyakit itu, kemudian dikasih beban pikiran yang berlebihan. Oke. Pak Antonius, sebelum lanjut, tadi ada sempat di awal kita bicara persoalan mogok kerja, dan menurut data yang saya punya itu mogok kerja itu ada aksi besar-besaran yang dimulai pada tanggal 1 Mei 2017 gitu. Apakah memang aksi mogok yang dilakukan itu kemudian sudah ada semacam seruan dari serikat sendiri, dalam hal ini SPC? Aksi itu memang sebenarnya sudah ada himbauan dari SPC bahwa kita akan melakukan aksi di tanggal 1 Mei itu. Karena itu jelas bahwa itu memang terkait dengan ada kebijakan yang bertentangan, perusahaan perundingan yang gagal, kemudian sama serikat memang diumumkan untuk per 1 Mei itu akan kita mogok melalui surat yang dikeluarkan oleh serikat. Oke. Pak Antonius, kalau boleh tahu, di dalam aksi mogok itu apa yang kemudian kawan-kawan, apa aspirasi yang kawan-kawan sampaikan? Poin-poinnya. Iya, salah satunya di antara poin-poin itu adalah meminta pemerintah untuk menegakkan norma-norma ketenagakerjaan. Salah satunya di antara beberapa tuntutan yang
menjadi aspirasi kita waktu itu. Jadi menegakkan norma-norma kerjaan, terus masalah penghancuran organisasi, union busting, itu yang menjadi beberapa poin yang Oke. Pak Antonius, saya akan bertanya sedikit terkait pengalaman Bapak di sewaktu kerja di PT Freeport. Berdasarkan pengalaman, kalau memang ada PHK itu biasa PT Freeport dia sesuai dengan aturan atau tidak? Misalkan ada sesuai dengan undang-undang undang-undang nomor tentang undang-undang ketenagakerjaan atau tidak? Dari pengalaman Bapak sendiri. Sejauh yang saya tahu di beberapa kasus memang pernah ada teman saya juga yang dipecat, tapi itu kasusnya dia kedapatan mengambil barang, terus kemudian ada kasus tidak masuk kerja. Tetapi sebelum sampai ke proses di PHK, dia akan diberi peringatan pertama, kedua, ketiga, atau bahkan diistirahatkan di sana, di istilahnya RFD. Setelah dia melewati proses itu, dia akan naik pengadilan lagi. Jadi dia akan disidang lagi di Pengadilan Hukum Industrial, di situ baru akan diputuskan. Jadi masih ada proses yang panjang gitu. Jadi tidak serta-merta hari ini bikin kasus, langsung hari itu juga di PHK, tidak. Tapi ada proses yang cukup panjang. Dari peringatan pertama, kedua, ketiga, diistirahatkan juga. Nah ini diistirahatkan juga, ini punya batas. Kalau dari peringatan pertama ini dia punya batas waktu sekitar 3 bulan, 6 bulan, bahkan 9 bulan. Tapi sampai ke RFD ini tidak tanpa batas waktu. Setelah proses dilakukan itu yang kemudian akan dilanjut ke pengadilan untuk diputuskan. Kalau dia bersalah ya tidak sesuai aturan langsung PHK. Artinya prosesnya dia cukup panjang. Oke. Jadi kalau kita melihat proses yang tadi Bapak baru ceritakan, kemudian kalau kita kembali melihat pada proses furlough atau sistem merumahkan karyawan yang dilakukan oleh PT Freeport secara sepihak ini terbanding terbalik ya, begitu? Iya, berbanding terbalik sekali. Ya, dan memang itu dilakukan dalam jumlah yang besar, artinya bahwa banyak karyawan yang kemudian dirumahkan, dan informasi yang saya dapat itu mulai pada awal Februari ya. Iya. Kayak gitu. Oke. Untuk itu kalau boleh tahu dari serikat sendiri, apa yang dari serikat sudah lakukan ketika adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Freeport secara sepihak ini, yang Bapak ketahui? Ada beberapa ini kita baru melakukan upaya untuk supaya pencegahan itu supaya tidak terjadi intinya pemerintah ini bisa tegas dengan peraturannya dulu gitu. Terus kemudian dengan perusahaan dengan serikat ini harus kuning dulu, jadi masih sebatas di situ. Kemudian memang khusus untuk yang karyawan Freeport memang di Mei itu memang kita ada sedikit bermasalah. Antara April dengan Mei kita ada masalah dengan serikat kita juga. Jadi waktu itu ada upaya ini juga salah satu yang sempat kita laporkan waktu itu. Ada penghancuran organisasi atau union busting. Akibat dari itu juga kemudian dibentuk, ada tandingan lagi yang dibentuk, terus kemudian yang sekarang, tapi pendampingan itu masih terus dilakukan.
teman-teman yang terlibat. Halo. Mohon maaf, ini ada sedikit kendala teknis terkait sinyal. Pak Awa mungkin bisa ulang. Tadi ada kendala koneksi. Iya, pendampingan yang sudah dilakukan itu. Jadi memang kita hanya sebatas untuk bagaimana supaya BPJS itu diaktifkan, kemudian langkah-langkah lain yang bisa tidak membuat pekerja itu semakin terbeban dengan masalah yang sedang terjadi. Itu yang dari serikat yang setahu saya sedang dilakukan. Oke, Pak Antonius, selama kurun waktu hampir 4 tahun ini, setelah di PHK sepihak oleh PT Freeport, bagaimana Bapak sendiri bisa menghidupi kehidupan sehari-hari bersama keluarga? Ya, saya dengan teman-teman, kita apa yang bisa kita lakukan. Pokoknya setelah semuanya diputuskan, kita hanya berusaha semaksimal mungkin dengan apa yang kita lakukan, nanti bisa menyala. Jadi pekerjaan apa mulai dari hari ini, itu bisa bertahan sampai hari ini, sambil berharap masalah ini bisa selesai. Terima kasih Pak Antonius. Sebelum kita lanjutkan, untuk kawan-kawan atau peserta yang ingin kemudian ingin bertanya, kawan-kawan bisa masukkan dalam kolom komentar pertanyaan dari kawan-kawan. Mungkin saya masih sedikit berputar-putar terkait persoalan mogok kerja. Seperti kita ketahui bahwa memang kawan-kawan moker juga sudah berjuang ya dengan kuasa hukum, dan juga seperti yang kita ketahui di banyak pemerintahan bahwa kawan-kawan juga sudah melaporkan ke Komnas HAM, dan juga misalkan tadi sudah sedikit disinggung bahwa sudah ada rekomendasi temuan dari Komnas HAM dan sudah disampaikan ke Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkatan kementerian dan juga yang ada di Timika, tapi kemudian belum di follow up ya, atau tidak ya, bahasanya seperti itu. Terus juga ada dari laporan ke Dewan Jaminan Sosial Nasional terkait BPJS, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Dari kawan-kawan sendiri melihat situasi ini bagaimana? Apakah kawan-kawan masih terus berjuang atau bagaimana? Ya, sampai hari ini kita masih terus berjuang supaya semua itu bisa ditegakkan, karena ya, kalau kita tidak berjuang ya kita tidak bisa dapat apa-apa dari apa yang kita perjuangkan begitu. Kita masih terus berjuang dan ingin supaya pemerintah juga ya intinya pemerintah yang buat undang-undang, pemerintah yang buat segala macam aturan ini, pemerintah juga yang seharusnya memberikan contoh bagaimana mematuhi aturan-aturan itu. Kita hanya berharap bahwa semua rekomendasi, semua yang sudah disampaikan itu bisa dilaksanakan gitu. Jadi ya cukup Freeport yang korbankan kita dengan kebijakannya, tapi pemerintah juga
jangan korbankan kita dengan aturan-aturan yang tidak dijalankan itu. Itulah tujuan kita kenapa berjuang. Kita berjuang salah satunya supaya ya, pemerintah tidak mengorbankan kita dengan aturan yang ya pemerintah sendiri jalankan gitu. Iya. Ya, seharusnya dalam situasi begini pemerintah dia harus menunjukkan keberpihakan, dia harus menunjukkan powernya untuk bagaimana bisa melindungi hak kawan-kawan, karena jelas-jelas bahwa kawan-kawan adalah korban. Menurut Pak Antonius sendiri melihat situasi negara yang terkesan diam ini bagaimana? Ya, ini juga yang sebenarnya kita juga menyesal karena persoalan ini sebenarnya muncul karena niat pemerintah yang ingin mengambil alih saham Freeport. Nah, kita ini seperti semut yang mati di antara gajah dengan gajah bertarung. Pemerintah dengan Freeport yang bertarung, kemudian kita yang dikorbankan. Nah, itulah kenapa kita juga berharap pemerintah seharusnya lebih dalam perencanaannya pemerintah harus melakukan perencanaan yang baik supaya kita tidak jadi korban. Nah, apa yang terjadi sama kita ini salah satu bukti bahwa pemerintah juga gagal merencanakan sesuatu dan kemudian kita juga berusaha untuk mengingatkan pemerintah bahwa ini akibat kesalahan pemerintah dalam merencanakan. Akibatnya ada pelanggaran di norma-norma ketenagakerjaan. Dampak daripada itu terlalu banyak. Kemudian kita berupaya supaya kita bisa permasalahan kita bisa selesai. Tetapi dari usaha kita juga akhirnya kita juga menemukan bahwa banyak rekomendasi yang sudah dijalankan, sudah dikeluarkan, tetapi itu hanya sebatas rekomendasi, tapi belum ada tindakan yang nyata untuk menyelesaikan persoalan ini. Artinya kita juga butuh tanggung jawab negara terhadap kita. Nah, ya, sudah jelas bahwa negara ini wajib melindungi rakyat maupun pekerja. Gitu. Kalau bukan negara atau pekerja, negara melindungi kita, terus siapa lagi yang mau melindungi kita? Itulah kenapa kita berharap pemerintah sendiri bisa tegas dengan aturan untuk melindungi kita, para pekerja yang sedang dikorbankan itu. Oke, terima kasih Pak Antonius. Selanjutnya kita ke pembicara kedua. Ada Pak Emmanuel Gobay selaku Direktur LBH Papua. Silakan Pak Emmanuel dalam melihat persoalan mogok kerja PT FB sendiri, apakah dalam sisi yuridisnya apakah sudah sesuai atau belum? Silakan Pak Emmanuel Gobay. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat senang ya kita bisa mendiskusikan persoalan mogok kerja buruh Freeport yang sudah 4 tahun ini. Pertama yang perlu saya tegaskan ya, itu mogok kerja yang dilakukan oleh buruh Freeport sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai saat ini itu telah dilakukan sesuai dengan mekanisme mogok kerja yang diatur pada pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Nah, sahnya mogok tersebut itu dari pernyataan yang disebutkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika pada tahun 2017 lalu. Yang berikutnya
itu juga dikuatkan oleh surat Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2018 yang sama menyebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 buruh itu sah. Selanjutnya dikuatkan lagi dengan surat Gubernur Papua yang mengeluarkan berdasarkan surat Disnaker Kepala Dinas Ketenagakerjaan tahun 2018 tadi, yang di dalamnya menyebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 buruh Freeport itu sah. Nah, dengan demikian maka berkaitan dengan mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 buruh Freeport itu sah dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, karena mogok tersebut sah, maka selanjutnya sudah harus kita pandang bahwa ini adalah sebuah gerakan legal yang dilakukan oleh buruh, khususnya 8.300 buruh Freeport itu. Nah, yang selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa alasan yang menjadi dasar mogok kerja sesuai dengan undang-undang itu karena gagalnya perundingan. Nah, kalau kembali kita melihat persoalan buruh Freeport dan mogok kerja tentang apa yang kemudian menjadi dasar mogok ini, itu terlihat jelas seperti yang tadi sudah disebutkan menyangkut kebijakan furlough yang tidak diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 yang kemudian dipraktikkan oleh PT Freeport kepada buruhnya. Itu menjadi dasar awal materi perundingan yang dalam perundingannya itu tidak mendapatkan titik temu. Nah, akibat tidak mendapatkan titik temu itulah kemudian 8.300 buruh Freeport melakukan mengirimkan surat kepada perusahaan dan juga mengirimkan surat kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelum 7 hari mereka mogok dan selanjutnya mereka lakukan mogok kerja. Nah, mogok tersebut mereka lakukan sampai saat ini sejak tanggal 1 Mei 2017 itu. Nah, itu mungkin menyangkut mogok kerja ya yang sah yang sudah dilakukan oleh 8.300 buruh Freeport. Yang berikutnya di tahun 2017 juga buruh Freeport yang mogok ini melalui serikat itu sudah melaporkan dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia kepada para buruh ini ke Dinas Ketenagakerjaan. Nah, atas dasar pengaduan pertama itu yang melahirkan surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi tahun 2018 yang tadi salah satu poinnya menyebutkan bahwa mogok yang dilakukan sah. Poin berikutnya adalah furlough itu tidak dijamin dalam Undang-Undang
13 tahun 2003. Dan poin berikutnya memerintahkan kepada PT Freeport untuk mempekerjakan kembali 8.300 buruh Freeport. Begitu. Nah, surat itulah yang kemudian menjadi dasar gubernur menerbitkan surat tadi. Nah, dengan demikian maka dugaan pelanggaran norma ketenaga kerjaan itu sudah jelas terlihat di sana. Nah, selanjutnya pada tahun 2019, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua itu menerbitkan surat tugas kepada 2 orang pegawai pengawas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran norma yang kemudian dilakukan oleh PT Freeport terhadap 8.300 buruh ini. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kedua petugas pengawas ketenagakerjaan tadi di tahun 2019 pada bulan Desember itu, mereka temukan terkait ada pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan. Dan juga mereka temukan fakta berdasarkan bukti surat yang mereka temukan. Mereka menyebutkan bahwa mogok yang dilakukan sah. Dengan demikian, atas pemeriksaan itu kemudian lahirlah nota pemeriksaan pertama. Di dalam nota pemeriksaan pertama itu, pengawas Disnaker Provinsi memerintahkan kepada PT Freeport Indonesia untuk menggugat 8.300 buruh Freeport yang mogok ke Pengadilan Hubungan Industrial. Nah, di poin 2-nya, sepanjang belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial atas gugatan PT Freeport kepada 8.300 buruh, maka hak-hak mereka sebagaimana dijamin dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 itu wajib dijalankan oleh kedua belah pihak. Nah, pasal 155 itu menyebutkan tentang hak dan kewajiban dari buruh serta perusahaan. Itu artinya buruh tetap bekerja dan kemudian mendapatkan upah. Dan perusahaan harus melakukan itu. Itu sepanjang belum ada putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Itu yang ada di dalam nota pemeriksaan 1 yang diterbitkan oleh pengawas Disnaker Provinsi Papua per bulan Desember tahun 2019. Nah, berdasarkan itu dan dengan melihat sampai saat ini PT Freeport belum melakukan 2 rekomendasi tadi, itu membuktikan bahwa sampai saat ini PT Freeport Indonesia masih melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan yang melindungi 8.300 buruh PT Freeport yang melakukan mogok secara sah. Seperti itu. Mungkin itu persoalan hukum yang menjadi dasar dari perjuangan perjuangan buruh Freeport.
Oke, baik Pak Edo, terima kasih buat penjelasannya yang pasti bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa mogok Freeport itu sah, dan kemudian sesuai dengan nota 1 dari Disnaker Provinsi Papua bahwa PT Freeport belum melakukan gugatan, maka PT Freeport wajib menjalankan kewajibannya untuk membayar hak-hak dari buruh moker itu sendiri. Melihat dari perjalanan panjang upaya-upaya legal yang kemudian sudah dilakukan oleh moker itu sendiri, dan seperti kita ketahui bahwa memang macam tadi pada penjelasan dari pemateri sebelumnya dari Pak Antonius Awam bahwa sudah ada banyak rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan baik ke lembaga resmi negara, tetapi kemudian tidak dijalankan. Artinya bahwa rekomendasi tinggal rekomendasi. Di dalam pandangan Yudi sendiri, kira-kira bagaimana melihat situasi atau fakta seperti ini yang memang saat ini sedang terjadi dan sedang dihadapi oleh kawan-kawan moker? Silakan Pak Edo. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau saya lihat itu ada dua pihak ya yang kemudian tidak taat hukum. Yang pertama tentunya PT Freeport yang tidak menaati Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bahkan jelas-jelas berdasarkan nota 1, dia sudah melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan. Namun akan tidak melakukan pelanggaran hukum, itu terbukti melalui sikap PT Freeport yang tidak menjalankan dua rekomendasi tadi. Ini menunjukkan fakta kebal hukum di satu sisi. Di sisi yang lain, dia menunjukkan sikap yang tidak taat hukum. Begitu. Yang berikutnya yaitu tindakan pengawas di Snaker Trans yang tidak mengawasi PT Freeport dalam menjalankan nota pemeriksaan 1 tadi. Melalui fakta tidak menerbitkan nota 2, itu sudah membuktikan bahwa si pengawas di Snaker Trans itu tidak melakukan tugas untuk mengawasi implementasi dari nota pemeriksaan pertama. Satu. Yang kedua, dia sudah tidak melakukan tugasnya untuk menerbitkan nota pemeriksaan 2 setelah 30 hari pasca nota pertama itu dikeluarkan dan tidak dijalankan. Itu semestinya sudah harus diterbitkan, namun dia tidak menerbitkan. Nah, berdasarkan fakta itu menunjukkan bahwa pengawas di Snaker Trans itu sudah melakukan tindakan pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang lebih spesifik lagi, dia sudah melakukan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang administrasi pemerintahan. Nah,
atas fakta tersebut, semestinya si pengawas itu sudah harus diberi administrasi yang berat kepada, dan itu sewajibnya diberikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi yang menerbitkan surat tugas pemeriksaan kepada 2 petugas pengawas Disnaker Trans yang menerbitkan nota pemeriksaan pertama pada bulan Desember 2019 lalu. Itu sudah seharusnya diberikan sanksi itu. Tapi karena tidak ada sanksi yang diberikan sampai saat ini, maka kami kemudian bisa menyimpulkan bahwa Disnaker sebagai representasi dari pemerintah itu sudah kemudian melakukan tindakan pengabaian terhadap persoalan hak buruh 8.700 yang mogok itu. Nah, atas tindakan pengabaian itu sudah kemudian lagi-lagi menunjukkan bahwa pemerintah, baik pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Papua serta pemerintah Kabupaten Mimika telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang dimiliki oleh para buruh ini, sebagaimana yang dijamin dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada aturan turunannya di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya tentang hak asasi manusia. Nah, temuan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah terhadap 8.300 buruh Freeport ini itu disebutkan berdasarkan pada pasal 28D ayat 2 tadi yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga kewajiban perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara melalui pemerintah sebagaimana yang diatur pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pasal tersebut secara tegas menegaskan kepada negara melalui pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, dan juga Kabupaten Mimika untuk melindungi. Namun ada fakta pengabaian itu yang kemudian menjadi dasar kami menyebutkan pemerintah telah melakukan dugaan pelanggaran HAM terhadap para buruh itu. Nah itu mungkin secara singkat saya bisa sebutkan ada 3 pihak yang jelas-jelas melakukan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran HAM. Begitu Bung Teddy. Oke, terima kasih Pak Edo. Jadi memang di sini saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama bahwa Disnaker mogok kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan
buruh Freeport pada tahun 2017 adalah sah dan itu sudah dipertegas lewat nota 1 dari Disnaker Provinsi Papua. Nah, itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga ada pelanggaran norma-norma ya yang dilakukan oleh PT Freeport dan juga oleh pegawai Disnaker. Yang pertama, kalau kita lihat dari PT Freeport itu sendiri sudah ada rekomendasi tapi tidak dilakukan. Ini menunjukkan bahwa PT Freeport gagal hukum dan juga tidak taat hukum. Dan juga kalau untuk terkait dengan Disnaker sendiri, bahwa Dinas Disnaker tidak menjalankan fungsi pengawasan. Dan yang kedua adalah Disnaker juga tidak mengeluarkan nota 2 yang harusnya dikeluarkan setelah nota 1 dikeluarkan ya. Terus juga ada tindakan pelanggaran seperti melanggar asas hukum pemerintahan yang baik. Kalau kita lihat di sini memang banyak sekali hal-hal yang dilanggar, baik oleh pihak-pihak yang tadi telah disebutkan oleh Bung Edo. Untuk perlu diketahui untuk kawan-kawan yang mau bertanya, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk saat ini, sebelum ada kawan-kawan yang meninggalkan pertanyaan, saya kurang tahu apakah belum ada pertanyaan atau belum sempat pertanyaan terlintas atau gimana. Tapi mungkin saya ingin bertanya kembali ke Pak Antonius Awom. Dari kawan-kawan Moker sendiri, kawan-kawan sudah pernah melakukan misalkan semacam konsolidasi dengan kawan-kawan buruh yang ada di luar Papua atau belum? Karena kita tahu bahwa di luar Papua kan ada banyak kawan-kawan buruh juga, misalkan ada kawan-kawan dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, ada Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan dan Umum, dan juga Serikat Pekerja Nasional. Apakah kawan-kawan sudah pernah membangun semacam konsolidasi bersama atau belum terkait kasus yang kawan-kawan sedang hadapi? Silakan. Ya, jadi memang dengan teman-teman buruh yang lain kita sempat membangun komunikasi terutama di daerah Jawa. Itu memang ada beberapa yang sudah kita lakukan konsolidasi, kemudian pertemuan. Hampir sebagian besar yang saya ingat itu sudah ada. Bilang tadi tuh. Halo? Ya, halo. Tadi suara tidak kedengaran nih. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ada organisasi buruh internasional atau ILO ya. Kira-kira apakah kawan-kawan dari Moker sendiri sudah pernah menyampaikan aspirasi atau mengirim aspirasi ke ILO atau sampai saat ini belum? Yang Pak Awam ketahui. Kita pernah ada, saya lupa namanya, tapi dengan tingkat internasional ada. Itu bahkan sampai ada rekomendasi ke pimpinan pusat, kemudian mereka membuat surat juga ke pemerintah untuk
saya lupa namanya, tapi itu ada. Sampai tingkat internasional, iya. Oke. Dari mulai pada saat kawan-kawan melakukan mogok kerja, dan juga kemudian adanya pemutusan hubungan kerja atau aplikasi pihak atau versinya PT Freeport adalah furlough, dan pada saat hak-hak dari kawan-kawan dicabut seperti BPJS dan jaminan yang lain, saya dapat informasi bahwa ada banyak kawan-kawan yang sudah terkena dampaknya, bahkan ada yang sampai meninggal. Itu bagaimana? Coba diceritakan terkait situasi dari para korban sendiri. Ya, jadi terima kasih. Jadi sebagai informasi, untuk sampai hari ini jumlah teman kita yang meninggal karena selama proses ini sudah 57 orang. Ini dari proses pengaduan sampai hari ini pengaduan. Kemudian inilah yang kita sebenarnya berharap pemerintah ini kerjanya biar lebih cepat gitu. Karena kita bisa bayangkan dari kita mulai melakukan pengaduan di 2017, kemudian di respon pertama di 2018, oke sekarang ini cukup banyak gitu. Misalnya sampai sebelum nota pertama, karena tadi disinggung soal nota pertama, ini dari proses dari 2017 sampai ke 2019 akhir ini, itu ada sekitar jadi total semua yang kemarin sampai hari ini meninggal ini sekitar 70. Sekitar 70 ya. Jadi yang meninggal sebelum nota 1 ini keluar ini ada 57 orang. Jadi 57 orang ini meninggal dari proses yang kita mulai pengaduan ke Disnaker untuk minta Disnaker lakukan pemeriksaan. Kita beranggapan bahwa dengan lakukan pemeriksaan, kemudian dengan Disnaker bisa tegas dengan aturan, terus Freeport bisa patuh, itu bisa mengurangi dampak-dampaknya ke kita. Tapi proses yang begitu lama, terus kemudian dengan kita menunggu, akhirnya teman-teman yang mulai sakit, kemudian sudah tidak bisa berobat. Bisa bayangkan kita sakit, mau berobat tidak bisa, mau pakai BPJS juga tidak bisa, segala macam. Akhirnya ya, dari proses dari 2017 sampai ke 2019 akhir itu sudah 57 orang akhirnya harus meninggal. Ini kita masih berharap lagi supaya pemerintah Disnaker bisa lebih tegas lagi, karena ya sampai hari ini setelah nota 1 itu keluar, itu sudah 13 orang lagi meninggal. Nah, ini kita menjadi pertanyaan untuk kita. Sebenarnya ini mau tunggu sampai berapa orang lagi? Apakah harus sampai 57 orang lagi seperti dari proses awal sampai ke nota 1, kemudian ditindaklanjut lagi, atau mau bagaimana gitu? Nah ya, tadi kita berharap dengan undang-undangnya ditegakkan, kemudian yang Freeport ya patuh menjalankan beban pekerja yang saat ini sedang mogok ini bisa mulai normal kembali gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum nota 1 itu ada 57, dan setelah nota 2 ada 70 orang buruh moker PT Freeport yang meninggal. Saya juga dapat kabar mereka meninggal, ada yang kemudian karena frustasi dan juga karena sakit dan karena tidak memiliki uang sehingga tidak bisa berobat dan lain-lain. Ini memang situasi yang sungguh-sungguh memprihatinkan dan terkesan memang diabaikan ya, negara. Selain itu kan seperti kita ketahui bahwa tidak ada keluarga dari moker sendiri, itu gimana? Anak khusus para moker itu sendiri. Dampak lain yang dialami sama keluarga ya cukup banyak juga, karena ini sebenarnya berkaitan dengan pendapatan yang selama ini kita dapat, terus kemudian tiba-tiba dia berhenti.
Nah, ini dia berpengaruh cukup banyak sekali. Tapi satu yang saya juga lupa kasih tahu tadi, bahwa di antara teman-teman kita yang meninggal ini, jadi ini ada selain teman kita sendiri, kemudian ada juga istrinya. Jadi yang buat sebenarnya buat saya sebenarnya jadi apa? Saya cukup sedih juga karena ya, ternyata hari ini saat kita bicara ini ada yang hanya tinggal anaknya saja karena bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya juga sudah meninggal. Nah ini yang buat kita coba teman-teman bisa bayangkan gitu. Kita yang masih hidup saja sudah berjuang setengah mati untuk mendapatkan keadilan seperti ini. Apalagi ini yang hanya tinggal anaknya saja. Bapaknya sudah meninggal, mamanya juga sudah meninggal. Ini masa depannya bagaimana? Anak ini masih kecil, belum SMA, masih SD gitu. Tapi sudah terima kenyataan seperti ini. Ya mungkin sekarang dia hanya tahu kalau dulu dia punya bapak itu kerja di Freeport. Kalau dulu dia bapak bantu Freeport bantu uang, dapat uang banyak gitu. Tapi ternyata ya kenyataan seperti ini. Dampak-dampak lain ada yang sampai stres, kemudian keluarganya berantakan, pisah, kemudian anak-anak putus sekolah, dan lain-lain. Karena ya seperti kita ketahui, kita saat ini saja jangankan untuk mau biaya untuk anak punya sekolah, untuk mau biaya makan sehari-hari saja, kita agak susah. Kita ingin sekali dapat bantuan dari dinas sosial, tapi ya, seperti kita ketahui juga untuk mau merubah status kita supaya mendapat tidak mungkin lagi karena kita serba salah. Kita mau supaya kita dapat bantuan, misalnya taruhlah bantuan penduduk miskin atau bagaimana, tapi untuk mau rubah status itu tidak bisa. Kita mau kerja, ada semuanya jadi bermasalah mengenai status kita ya. Dampaknya ya cukup banyak sekali. Bisa bayangkan 8.300, kemudian anak istri sudah lumayan. Baik, terima kasih Pak Awong. Yang pasti kami juga turut rasakan apa yang kawan-kawan Moker hari ini rasakan. Seperti begitu. Lanjut, kita ada pertanyaan dari kawan Gerald LBH Manado. Pertanyaan begini, saya Gerald dari LBH Manado. Saya mau bertanya apa saja kendala kawan-kawan LBH Papua dalam melakukan langkah advokasi baik secara non litigasi dan litigasi terhadap buruh-buruh PT Freeport. Terima kasih. Mungkin bisa langsung Bang Edo. Pak Edo bisa langsung menjawab pertanyaan tadi. Oke, terima kasih. Menyangkut kendala litigasi yang bisa saya sebutkan di sini, kami punya pengalaman pertama ya dalam konteks melakukan upaya litigasi yang berkaitan dengan persoalan 8.300 buruh Freeport ini dalam permohonan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura kemarin. Nah, di dalam gugatan tersebut itu kami mau
memohon agar hakim pengadilan Tun itu bisa memerintahkan Dinas Ketenagakerjaan agar menerbitkan nota pemeriksaan 2. Dalam upaya tersebut, kami menemukan beberapa fakta ya. Yang pertama, karena dasar hukum yang kemudian kita gunakan untuk mengajukan permohonan fiktif positif ini terbilang baru, karena di tahun 2017 baru dikeluarkan, kami melihat fakta hakim pengadilan tata usaha negara itu masih belum paham terkait persoalan hak-hak buruh dan juga perburuhan yang diatur di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003. Hal itu bisa terlihat dalam beberapa pandangan majelis hakim ketika melihat soal ini. Dia bahkan menyebutkan mangkir, kemudian PHK, tapi tidak pernah menyebutkan mogok kerja. Padahal kan yang menjadi dasar soal dalam persoalan 8.300 buruh PT Freeport ini kan mogok kerjanya yang menjadi dasar soal, mogok kerja yang sah. Dengan hakim menyebutkan mangkir dan PHK, itu menunjukkan bahwa hakim pengadilan tata usaha negara Jayapura ini belum memahami tentang itu. Hal itu kemudian dikuatkan dengan ada beberapa fakta-fakta yang semestinya tidak harus dibuka di dalam persidangan itu. Itu masih diberikan ruang oleh majelis hakim untuk membuka. Itu berkaitan dengan mengapa sampai kemudian bisa ada persoalan ini. Padahal kan sudah jelas dimuat di dalam nota pemeriksaan 1 yang sudah kita ajukan sebagai bukti surat ke pengadilan. Di sini menunjukkan bahwa hakim belum memahami. Itu mungkin kendala pertama ya, ketika hakim yang tidak memahami tentang duduk soal. Yang kedua adalah indikasi gratifikasi ataupun penyuapan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dalam kasus ini kan jelas PT Freeport. Nah, gratifikasi yang saya maksudkan di sini, dugaan gratifikasi yang kami maksudkan di sini, itu terlihat melalui pertama, yang kami gugat, itu kan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Semestinya, dinas ini diwakili oleh Biro Hukum atau jaksa sebagai pengacara negara. Namun, yang kami temukan dalam persidangan, itu justru Disnaker menggunakan salah satu advokat yang rupanya advokat tersebut itu memiliki latar belakang mantan pengacara PT Freeport. Nah, itu satu. Yang berikutnya, si advokat ini dalam mendampingi Disnaker, dia bukan malah menghadirkan petugas pengawas Disnaker yang mendapatkan surat tugas, namun justru dia menghadirkan mayoritas karyawan PT Freeport
untuk kemudian menjadi saksi. Saya kemudian sempat menggali beberapa pertanyaan kepada saksi-saksi itu. Kehadiran kalian ke sini itu atas permintaan siapa? Ada yang dengan jelas-jelas menyebutkan bahwa saya diminta oleh atasan saya di PT manajemen PT Freeport untuk datang ke sini menghadap Pak si pengacara itu untuk bersaksi. Nah, dari dua fakta ini kami kemudian berkesimpulan, wah ini beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, tapi rasanya seperti beracara di Pengadilan Hubungan Industrial yang bersoal antara Disnaker melawan buruh, namun rasanya seperti buruh melawan PT Freeport di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, ini yang kemudian menunjukkan fakta kedua terkait sangat rentan terjadi dugaan gratifikasi ataupun penyuapan terhadap majelis hakim. Itu mungkin dari sisi aparatus ataupun penegak hukumnya ya, yang tidak profesional dan sangat mudah masuk angin. Itu mungkin bagian dari tantangan-tantangan advokasi litigasi. Yang berikutnya dalam konteks tantangan, dalam konteks non-litigasi, ya kami sadari bahwa sampai saat ini gerakan buruh Papua yang sadar dan masih tetap melakukan perlawanan hanya buruh PT Freeport. Sementara buruh perusahaan kelapa sawit itu belum banyak yang bicara. Buruh pelabuhan itu belum banyak juga yang berbicara. Buruh di perhotelan itu juga belum banyak yang bicara. Buruh di perusahaan-perusahaan tambang lainnya seperti British Petroleum dan LNG Tanggul, bahkan Pertamina itu juga belum banyak yang bicara. Di Papua juga ada beberapa organisasi buruh ya seperti SPSI dan yang lain-lainnya. Itu juga belum banyak yang bicara. Dan melalui itu kami menyimpulkan di Papua belum banyak aktivis buruh. Sehingga dalam konteks melakukan advokasi non-litigasi yang khusus bagi hak-hak buruh, kami kesulitan karena tidak memiliki teman aktivis buruh. Dan juga tidak memiliki teman serikat buruh yang progresif, yang siap melakukan solidaritas untuk mendukung perjuangan buruh di Papua. Ini bagi saya menjadi sebuah hambatan dalam melakukan kerja-kerja advokasi non-litigasi. Saya hanya kemudian berharap kepada 8.300 buruh Freeport yang masih melakukan perjuangan hak-hak mereka dari tahun 2017 sampai saat ini 2020. Menurut saya melalui mereka ini akan terbangun kesadaran pada buruh yang ada di perusahaan sawit, buruh yang ada di perusahaan tambang lainnya, buruh yang ada di hotel, buruh yang ada di pelabuhan, dan buruh yang yang ada di perusahaan-perusahaan pemegang hak pengolahan hutan dan di mana-mana saja. Menurut saya melalui
gerakan buruh yang dilakukan oleh 8.300 ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi para buruh lainnya di Papua untuk bisa bergerak memperjuangkan hak-hak mereka. Kenapa hal ini saya sampaikan? Sampai saat ini kawan-kawan, dari beberapa pengaduan kasus buruh yang masuk di LBH Papua, itu semua menunjukkan fakta di mana khusus bagi perusahaan, bagi pemberi lapangan kerja yang di sektor perhotelan dan juga supermarket, itu tidak memberikan upah sesuai dengan UMP Provinsi Papua. Anehnya, tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Padahal ini kan kebijakan daerah yang wajib dipraktekkan oleh perusahaan yang ada di dalam situ. Nah, di atas fakta ini, sampai saat ini belum banyak aktivis buruh ataupun buruh yang menjadi korban itu sendiri mau bergerak bicara tentang nasib mereka. Bahkan yang paling memalukan sekali adalah ada organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia di Provinsi Papua dan juga kabupaten kota, tapi dia tidak pernah bicara tentang ini. Bagi saya itu adalah sesuatu yang memalukan. Dan yang paling disayangkan adalah ada komisi di Dewan Perwakilan Rakyat baik provinsi maupun daerah yang membidangi tentang masalah ketenagakerjaan. Tapi mereka juga tidak melakukan tugas mereka untuk melakukan fungsi pengawasan. Sehingga ada kemungkinan mereka tidak bahas sama sekali dalam sidang-sidangnya mereka. Nah ini semua menunjukkan bahwa masih sangat sedikit teman LBH Papua di Papua untuk melakukan perjuangan buruh. Sehingga ya kami sangat mengharapkan agar ke depan atau mungkin dengan persoalan 8.300 buruh ini ada banyak teman khususnya dari serikat buruh yang ada di Papua dan juga para buruh itu sendiri bisa bersama-sama dengan 8.300 buruh ini dan LBH untuk kemudian melakukan advokasi non-litigasi untuk memperjuangkan hak-hak buruh yang ada di Papua dan Papua Barat atau di tanah Papua. Mungkin itu Bung jawaban saya atas pertanyaanmu yang sangat luar biasa. Pak Awam sudah terima pertanyaannya? Ya, sudah. Ya. Intinya dia mau mengatakan bahwa semua upaya ini sudah dilakukan, tetapi PT Freeport kebal. Kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan? Atau penguatan-penguatan atau pencerahan seperti apa? Silakan, Om. Ya, memang ini sesuatu yang jadi perjuangan kita semua gitu. Memang kita harus terus berusaha supaya persoalan ini bisa selesai. Memang benar bahwa banyak rekomendasi yang sudah dikeluarkan, namun sama Freeport tidak ditanggapi. Kemudian pemerintah juga bersikap diam, tidak tegas juga. Nah, ini menjadi satu persoalan untuk kita semua, gitu. Terutama untuk teman-teman Moker. Memang ada diskusi-diskusi yang apalagi yang harus kita buat. Yang cara yang baik-baik sudah kita lakukan, yang baik-baik yang mungkin yang harus melakukan aksi, kita juga harus lakukan. Atau kita harus lakukan mengenai aksi
kita sebenarnya juga sudah punya pengalaman bahwa kita pernah melakukan aksi, dan aksi itu kemudian sampai hari ini kita masih tetap kembali lagi berjuang. Kita juga, ya mungkin kita harus lebih bersabar lagi sambil kita lihat ke depan ini seperti apa yang harus kita lakukan supaya bisa mendapat perhatian yang serius. Itu saja yang mungkin bisa saya jawab, karena mengenai apa yang harus kita lakukan, ya inilah yang kita memang salah satunya yang kita lakukan supaya kita mendapat perhatian. Ya mungkin kita harus perbanyak sosialisasi ke teman-teman, ke semua pihak yang bisa kita kita yakin dia bisa membuat Freeport ini patuh. Begitu juga dengan pemerintah, supaya ya minimal tidak ada lagi yang jadi korban atau persoalan ini bisa cepat selesai gitu. Karena ini memang waktu yang cukup lama, terus sudah banyak korban yang berjatuhan, dan kita juga berharap tidak ada lagi yang jatuh, tidak ada korban lagi yang berjatuhan, tapi persoalan ini segera selesai. Ini semua intinya demi kemanusiaan, supaya bisa selesai secepatnya. Mungkin itu saja yang mengenai langkah-langkah ke depan. Saya belum betul tahu apa yang kita lakukan, tapi jelas pasti akan ada sesuatu yang akan kita lakukan supaya persoalan ini bisa cepat selesai. Oke. Baik, terima kasih Pak Awom. Sebelum nanti akan dilanjutkan dijawab oleh Pak Emanuel Gobay, mungkin perlu juga saya ucapkan terima kasih juga buat kawan-kawan yang masih terus masih terus bersama-sama dengan kita dalam diskusi ini. Dan juga ada beberapa hal yang perlu kawan-kawan ketahui, bahwa ini pertama ya, kita lakukan diskusi terkait buruh PT Freeport, dan ke depan kita akan terus melakukan diskusi-diskusi terkait dengan persoalan buruh yang ada di tanah Papua. Dan harapannya kita bisa membangun sebuah kesadaran buruh di Papua yang kemudian bisa mengorganisir dirinya untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Emanuel Gobay, bisa langsung menjawab pertanyaan tadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa berat ya untuk saya jawab. Tapi yang perlu saya sampaikan, yang menjadi kuasa hukum bagi 8.300 buruh PT Freeport itu selain LBH Papua, yaitu Lokataru. Jadi ada dua lembaga besar ya, Lokataru dan juga LBH Papua. Tadi mungkin yang sudah disebutkan ya terkait upaya-upaya di Jakarta menggugat BPJS, itu dilakukan oleh Lokataru, dan juga yang tadi saya sebutkan menyangkut fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura itu oleh LBH Papua. Nah, dari persoalan BPJS dan juga persoalan fiktif positif itu persoalan yang bisa saya sebutkan bagian kulitnya, begitu. Dalam konteks hukum ada banyak jalan yang bisa kita tempuh. Kemudian dalam konteks upaya hukum itu sendiri, kita bisa tempuh baik menggunakan hukum nasional
dan juga hukum internasional. Nah, berkaitan dengan kebijakan forlock tadi, itu kan kebijakan ketenagakerjaan Amerika ya, yang dipakai oleh manajemen PT Freeport untuk kemudian diberlakukan di PT Freeport Indonesia yang jelas-jelas tunduk pada Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana dalam undang-undang tersebut tidak mengenal kebijakan forlock tadi. Nah, hari ini kita sedang menempuh dalam konteks upaya hukum nasional yang berkaitan dengan tidak tunduknya PT Freeport terhadap Undang-Undang 13 tadi. Bisa saja untuk nanti kita akan menempuh menggunakan mekanisme hukum internasional yang berkaitan dengan kebijakan ketenagakerjaan Amerika tadi. Seperti itu. Jadi dalam konteks hukum, apalagi kalau kemudian kita melihat manajemen PT Freeport, dia kan tunduk pada dua aturan hukum, baik dalam konteks aturan hukum Indonesia dan juga aturan hukum negara asalnya Amerika. Ya, kita bisa menempuh di sana. Berkaitan dengan gugatan kepada PT Freeport di Amerika, saya pikir dulu sudah ada jurisprudensi ya. Mama Yosefa Alomang dan juga Bapak Tom Bianal menggugat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport di negara asalnya Amerika. Saya pikir itu fakta di mana kita bisa tempuh. Dengan demikian, saya sebut tidak ada upaya yang dilakukan sia-sia. Dalam konteks hukum masih banyak jalan untuk kita tempuh. Gitu. Ini baru dua yang kita maju ya. BPJS dan juga fiktif positif. Baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan tata usaha negara. Kita masih bisa tempuh di PHI. Kita bisa tempuh lagi di Perdata. Kita masih bisa tempuh lagi di peradilan-peradilan lembaga pengadilan yang lain. Bahkan kita bisa tempuh di internasional, baik di arbitrasi internasional ataupun di pengadilan di negara asalnya. Itu. Tetapi lagi-lagi yang kemudian jadi pertanyaan adalah apakah 8.300 buruh Freeport itu masih siap bertahan? Itu yang jadi pertanyaan pokok. Tapi dengan pengalaman mereka sudah berjuang selama 4 tahun, itu sudah menunjukkan sikap mereka yang akan kemudian terus memperjuangkan hak-hak mereka. 4 tahun lamanya mereka masih bertahan. Itu artinya mau berapa tahun ke depan pun saya pikir mereka masih bisa bertahan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana gerakan buruh lainnya melihat perjuangan yang dilakukan oleh 8.300 buruh Freeport ini. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana serikat buruh yang ada di Indonesia melihat perjuangan dari 8.300 buruh ini. Ini yang jadi pertanyaan. Saya menemukan fakta di mana mereka berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari serikat buruh dan juga aktivis buruh di serikat-serikat lainnya. Bahkan ada fakta, ada upaya pemberangusan organisasi yang itu dilakukan oleh
serikat buruh itu sendiri. Ini menurut saya menjadi sebuah kemunduran dalam gerakan buruh itu sendiri. Nah, kemunduran inilah yang kemudian menurut saya menjadi dasar PT Freeport itu semakin kebal hukum. Karena tidak ada gerakan buruh, serikat buruh, bahkan aktivis buruh yang mau mendukung mereka. Sehingga si perusahaan manajemen ini, dia terus keras kepala, dia terus semakin kebal hukum. Di atas itu semua, sikap pemerintah yang tidak tegas. Dia ini kan kebal hukum nih. Masa bagi warga negara yang kemudian melakukan pencurian, kemudian melakukan pembunuhan, kemudian melakukan pencemaran nama baik, itu langsung ditangkap dan dihukum. Lalu perusahaan ini kenapa tidak ditangkap dan dihukum? Ini kan diskriminasi nih dalam penegakan hukum. Padahal antara perusahaan dan warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan tersendiri juga bagi negara melalui pemerintah. Jadi, fakta dia kebal hukum karena ada penegakan hukum yang tebang pilih juga. Kalau seandainya hukumnya tidak tebang pilih, saya pikir sudah lama itu PT Freeport akan menerima 8.300 buruh ini dan selanjutnya tidak ada masalah. Namun karena lemahnya pemerintah dalam penegakan hukum, bahkan ada fakta tebang pilih dalam penegakan hukum, inilah yang kemudian semakin menyengsarakan nasib 8.300 buruh ini. Nah, mengapa kemudian pemerintah bisa tebang pilih? Mengapa sampai kemudian pemerintah bisa lemah? Ini tidak terlepas ya dari konflik awal pemicu mogok kerja yang sah tadi. Ada perebutan penguasaan tata kelola sumber daya alam atas di Tembagapura. Ini kan yang menjadi dasar soalnya. Kita semua tahu bahwa negara melalui pemerintah juga berkepentingan untuk mengelola, menguasai pengolahan sumber daya alam di Tembagapura. Di sisi lain PT Freeport pun demikian. Yang kemudian menjadi tumbal adalah para buruh ini. Nah, dengan ditumbalkannya para buruh ini, kemudian negara bahkan tidak mau menegakkan aturannya sendiri, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 terhadap PT Freeport. Begitu pula PT Freeport juga tidak mau tunduk terhadap itu. Nah, pertanyaannya dalam konteks ini, pihak mana yang bisa menekan? Kan negara juga merebut ini. Freeport juga merebut. Siapa yang bisa berdiri di atas kedua institusi ini untuk menekan? Nah, dalam konteks itulah nasib para buruh ini berada. Dengan demikian, saya pikir secara hukum sangat jelas ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, sudah saya sebutkan dari di awal. Yang mungkin paling terdekat adalah mendorong penegakan nota pemeriksaan 1 yang sah tadi.
Karena kami tahu dengan adanya nota tersebut itu membuktikan bahwa PT Freeport masih melanggar norma-norma ketenagakerjaan. Nah, dengan dia masih melanggar itu dan dengan tidak adanya nota pemeriksaan kedua, itu sudah bisa menjadi dasar bagi kami untuk kemudian menyimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Freeport berdasarkan temuan norma-norma pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan tadi. Dengan demikian, kita bisa saja mendorong pelaporan dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT Freeport terhadap 8.300 buruh Freeport yang mogok ini. Nah, itu mungkin sedikit bocoran ya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sebut, tapi pada prinsipnya saya mau sampaikan bahwa belum sia-sia perjuangan mereka. Dan dalam konteks hukum masih ada jalan untuk diperjuangkan, baik menggunakan hukum nasional maupun hukum internasional. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Pak Monel Gobay buat penjelasannya. Saya pikir sudah menjawab ya bahwa upaya-upaya hukum akan terus dilakukan terkait dengan bagaimana hak-hak dari buruh yang akan tetap diperjuangkan. Jadi tidak ada kata menyerah, tidak ada jalan buntu. Jalan masih banyak yang terbuka buat kawan-kawan moker berjuang. Saya pikir mengingat waktu juga, karena ini sudah hampir 2 jam. Sudah hampir 2 jam. Halo Teddy. Oke. Yes. Boleh kasih saran kan? Oh boleh. Dari Pak Binur. Iya. Ya. Silakan. Tidak apa-apa. Ya, pertama terima kasih, minta maaf untuk saya terlambat mengikuti dari awal sekali, jadi tadi dapat pesan dari Tuan Immanuel, saya masih dalam perjalanan ke rumah. Tapi saya tadi coba ikuti dari ulasan Napi Awom dengan Nai Gobay tadi itu, menurut saya ada beberapa hal. Ya, saya memang selama ini juga ikuti perkembangan sejak mulai aksi demo sampai teman-teman aksi di Jakarta, karena salah satu adik yang saya bina di Belantara juga, dia adalah bagian juga dari korban moker ini. Nah, tadi kalau dari penjelasan beberapa yang sudah saya dengar, saya sepakat dengan yang tadi Nai Gobay bilang itu soal lemahnya atau kurangnya solidaritas dari gerakan buruh di Papua khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Secara khusus sekali aktivis-aktivis yang fokus kerja untuk hak-hak buruh di tanah Papua, baik itu di Papua Barat maupun di Provinsi Papua. Nah, ini juga satu kendala tersendiri juga bagi bagaimana kita membangun solidaritas bersama. Nah, dari soal yang tadi ini, saya sepakat dengan yang tadi Nai Gobay bilang itu, mungkin mulai saat ini ke depan itu adalah bagaimana teman-teman moker itu mulai membuka diri untuk melibatkan kawan-kawan yang lain.
apakah itu bisa mulai share berdiskusi dengan teman-teman di NGO ataupun teman-teman aktivis mahasiswa dan lain sebagainya untuk bagaimana ikut terlibat sama-sama dalam menyuarakan hak-hak dari teman-teman korban apa dari Freeport ini. Nah, kalau saya mau bilang itu, kalau toh mau hitung-hitungan kasar saja, 8.300 itu masa yang sangat luar biasa sekali. Bisa tidak? Kalau selama ini teman-teman aksi di Jakarta, sekarang lagi aksi di Jayapura dan duduki kantor DPR di Jayapura, DPR Provinsi. Atau langsung menuju ke Dinas Tenaga Kerja untuk aksi di sana dan duduki kantor itu untuk hak-hak, menyuarakan hak-hak teman-teman. Jadi upaya-upaya lain kan bisa dilakukan juga. Jadi membangun solidaritas dengan teman-teman gerakan yang lain itu menurut saya sangat penting. Memang kelemahan kita selama ini ada di situ. Teman-teman aktivis pada umumnya yang ada di tanah Papua itu belum ada yang fokus khusus untuk membicarakan atau membela hak-hak dari buruh-buruh yang ada di tanah Papua secara umum. Saya ambil contoh dulu, saya juga diminta oleh teman-teman buruh di perusahaan sawit di Sorong untuk bantu mereka untuk membela hak-hak mereka. Memang sulit sekali untuk mencari dukungan dari teman-teman lain juga untuk mendukung karena masalah buruh di tanah Papua ini kan orang masih lihat itu belum seksi lah. Jadi agak sedikit sekali yang mau peduli untuk terlibat sama-sama dalam gerakan-gerakan buruh. Nah, sehingga mungkin saran saya sederhana saja, bagaimana teman-teman di Moker itu mulai membuka ruang untuk mulai berdiskusi dengan kawan-kawan lain, untuk mulai melihat bentuk-bentuk aksi non-litigasi yang bisa dilakukan bersama untuk mendukung kawan-kawan itu seperti apa. Itu mungkin saran saya di situ. Saya tidak ikuti dari awal, tapi saya melihat bahwa sebenarnya masih ada ruang yang terbuka lebar ke depan. Kalau dilihat dari jumlah 8.300 ini masa yang sangat luar biasa besar, dan itu kalau satu kali semua turun, itu bisa menjadi tekanan publik yang sangat luar biasa. Cuma pertanyaannya adalah, apakah dari 8.300 ini masih solid sampai sekarang atau tidak? Nah, itu mungkin PR juga ke internal di dalam teman-teman Moker untuk bagaimana mengkonsolidasi ulang kawan-kawan semua untuk terus berjuang untuk membela hak-hak teman-teman. Tapi juga bagaimana membangun solidaritas dengan gerakan-gerakan sipil yang lain. Nah, jadi bukan saja teman-teman di Moker, tapi ini juga sebenarnya tugas. Tadi Naigobai bilang ini masalah besar juga di siapa menjadi teman di LBH untuk mendukung proses-proses non-litigasi untuk membela hak-hak buruh. Ini memang PR besar bagi kita semua untuk bagaimana membangun solidaritas yang sama untuk hal-hal seperti begini. Karena saya pikir Freeport dengan teman-teman Moker ini sebagai contoh konkret yang suatu saat itu bisa terjadi juga di BP atau perusahaan-perusahaan lain yang ada di seluruh tanah Papua, tapi juga buruh-buruh lain, apakah itu di pelabuhan atau yang lain-lain yang ada di berbagai perusahaan-perusahaan swasta yang lain, apakah itu di dalam kota maupun yang ada di kelola sumber daya alam. Saya pikir itu sedikit saran saya. Minta maaf saya terlambat hadir untuk ikuti. Terima kasih untuk diskusinya, sangat luar biasa sekali. Semoga ada diskusi-diskusi lanjutan untuk membangun solidaritas yang sama untuk mendukung kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Max Binur yang sudah tersambung dari Sorong, yang pada intinya menekankan persoalan membangun
solidaritas mengingat di Papua ini masih sangat-sangat kurang, dan harapannya ke depan akan terbangun ruang-ruang membangun solidaritas yang lebih besar lagi terkait perjuangan kawan-kawan buruh. Saya pikir itu yang perlu kita garis bawahi. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan semua yang masih terus stay, dan kita sudah sampai pada penghujung diskusi. Saya kembali ingatkan bahwa ini bukan terakhir ya. Tadi sempat ada saran bahwa ke depan diskusi ini akan terus berlanjut terkait dengan persoalan buruh, khususnya buruh Moker PT FI. Mungkin begitu kawan-kawan. Terakhir, saya minta ada closing statement. Sepanjang diskusi kita dari awal sampai akhir ini, jelas-jelas terlihat bahwa tidak ada keberpihakan negara terhadap apa yang menjadi perjuangan dari kawan-kawan. Saya minta sedikit statement saja terkait itu, terkait ketidakadanya keberpihakan negara, kemudian negara tidak menggunakan powernya untuk kemudian menjawab apa yang menjadi perjuangan kawan-kawan yang jelas-jelas sudah diatur di dalam undang-undang. Silakan. Ya, kami berharap negara bisa tegas, karena kami adalah warga negara, jadi memang negara harus wajib menjalankan itu. Kita tidak boleh menunggu terlalu lama, karena semakin lama semakin banyak yang akan menjadi korban, dan itu artinya Freeport maupun negara sama-sama membunuh kami secara perlahan-lahan. Kami tidak ingin mati secara perlahan-lahan. Kami berhak mendapat hidup yang layak dan dijamin oleh negara. Itu dari saya. Kita intinya berharap negara bisa tegas dengan semua peraturan yang negara buat. Oke. Terima kasih Pak Awom. Silakan Pak Manuel Gubay. Oke. Mengucapkan kasih kepada rekan-rekan koalisi buruh dan pemuda yang sudah bersama-sama dengan 1.300 sejak tahun 2017, 18 sampai akhir bisa mendapatkan beberapa rekomendasi dari Disnaker provinsi maupun juga dari Gubernur Provinsi Papua. Nah, dalam koalisi itu ada beberapa elemen ya, baik dari pemuda, kemudian mahasiswa, dan juga NGO. Dalam situ ada beberapa, kalau saya sebut satu persatu mungkin akan banyak ya, tapi secara garis besar saja. Ada BEMPRI, GMKI, yang itu. Kemudian juga dalam konteks kan ada Garda, kemudian FIM, dan Gempar, dan yang kemudian dalam konteks lembaga advokasi ada LBH Papua, PAH, Kontras, dan yang lain-lain. Itu mungkin bagian dari upaya awal untuk kemudian membangun solidaritas ya, dalam konteks mendorong gerakan buruh. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada koalisi. Yang berikutnya
saya juga kembali mau tekankan kepada para buruh yang jumlahnya 8.100 itu bisa lebih bersolidaritas secara karena persoalan ini adalah persoalan kalian. Kami hanya ada untuk mendukung kalian, memfasilitasi upaya hukum yang kawan-kawan lakukan. Begitu. Jadi penentu dari advokasi buruh ini adalah kawan-kawan buruh sendiri. Begitu. Nah, dari diskusi tadi kita menemukan fakta di mana Freeport itu berkepentingan atas eksploitasi sumber daya alam di Tembagapura. Di sisi yang lain, pemerintah Indonesia juga berkepentingan atas eksploitasi di Tembagapura. Yang menjadi tumbal adalah kawan-kawan buruh. Nah, itu artinya yang sedang terjadi adalah konflik ekonomi politik antara pemerintah dan juga PT Freeport. Ini pertarungan yang benar tadi apa kata Bung Awom, antara gajah dan gajah baku bunuh, dan kita ini ada di bawahnya, terinjak oleh mereka. Negara mengabaikan nasib buruh. Kemudian juga menjadi penyebab mengapa hari ini Freeport menjadi kebal akan hukum. Nah, berdasarkan fakta yang sudah dan menyangkut dampak, kalau kita bilang pelanggaran hak hidup di sana, pelanggaran hak pun ada. Itu tidak ada di sana. Dan juga mogok kerja itu juga ada di sana. Nah, sesuai dengan rekomendasi Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu adalah tugas negara melalui pemerintah. Fakta tadi ada beberapa pelanggaran HAM, baik hak hidup, hak atas perempuan, hak atas pendidikan, hak atas anak, dan juga hak atas mogok kerja, itu semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun karena tadi menyangkut konflik ekonomi politik, itulah yang kemudian meletak posisi kami seperti ini. Saya yakin apabila gerakan buruh secara internal dan juga didukung oleh solidaritas dari gerakan buruh lainnya serta gerakan-gerakan pro demokrasi lainnya akan mampu mendapatkan capaian tertinggi dari perjuangan buruh ini. Sekalipun kita tahu bahwa kita ada bermasalah dengan dua pihak yang memang punya kepentingan masing-masing sehingga mengorbankan hak-hak para buruh. Nah, atas dasar itu saya hanya mau minta mewakili para buruh yang berjumlah 8.300 itu kepada warga negara Indonesia maupun rakyat Papua serta para pengurus serikat pekerja di seluruh Indonesia untuk bisa bersama-sama melakukan solidaritas mendukung
perjuangan 8.300 buruh yang sudah 4 tahun berjuang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akhir ini. Untuk menutup ini saya ingin sampaikan terkait gunakan buruh yang berjumlah 8.300 mendapatkan hak-hak mereka. Demikian. Secara jelas bahwa adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan secara sadar, baik itu lembaga negara dan juga PT FI. Tetapi perjuangan Moker untuk menegakkan keadilan masih akan terus berlanjut. Saya ingin mengutip kata-kata dari salah satu buruh dan juga penyair Indonesia, yaitu Wiji Tukul. Dia mengatakan begini, kami buruh satu, buruh kami punya tenaga. Jika kami satu, hati kami tahu mesin berhenti. Sebab kami adalah nyawa yang menggerakkannya. Itu mungkin sedikit penutup saja dari saya. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang masih terus stay. Kawan-kawan, diskusi kita sudah selesai. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung.